Tapi mungkin aku mau tanya lebih dalam lagi tentang itu sih, kendala. Nah ini pasti, karena kan misal contoh nih yang tadi timbul di pertanyaan di otak aku ya, boleh emang ke gereja, izinnya gimana sama orang tua, misalnya kayak gitu. Terus apa nih kendala-kendalanya? Pasti kan satu dalam value mungkin di awal-awal ada perbedaan. Terus mungkin yang paling kerasa tuh sama orang tua dan keluarga itu kan pasti sangat bentrok. Nah itu gimana tuh? Oke. Siapa dulu? Kalau dia yang ngalamin. Oh iya. Iya. Kalau dari Cece di keluarga memang kalau misalnya udah nyebut orang Kristen, wah langsung Gitu ya? Jadi benar-benar ditolak? Ditolak. Betul-betul ditolak. Karena kan mereka berpikir kalau orang Kristen itu, kalau di keluarganya Cece itu dia berpikir orang Kristen tuh kok ngajak-ngajakin sih? Kok ngajak-ngajakin gitu. Padahal kan sebenarnya itu kabar baik yang harus kita bagikan karena kita sudah kan. menerima kabar baik. Ya itu di awal itu. Jadi waktu Cece mau ke gereja itu hari Minggu, Cece, Mama, Papa tuh sudah tahu, wah hari Minggu nih mau ke gereja nih, sini ya nih. Nah jadi mobilnya itu, pokoknya fasilitas yang ada di rumah itu semuanya ditarik. Jadi gimana? Terus Cece telepon Koko kan, aku nggak ada kendaraan nih, mau ke gereja nih, ya apa? Terus akhirnya dia bilang, ya udah aku jemput. Sampai kayak gitu, pokoknya sampai di titik apapun fasilitas yang ada di rumah itu diambil semua. Tapi waktu itu dijemput akhirnya boleh tetap, maksudnya boleh pergi. Oh sebenarnya nggak boleh, cuman Cece pergi aja. Ya sebenarnya ngelawan orang tua sih, cuman posisinya waktu itu ya kita sudah bekerja, kita sudah dewasa. Kalau orang tua sebenarnya nggak banyak ke Cece. Gitu. Cece yang lebih tidak setuju gitu. Kenapa kok harus ke gereja kayak gitu. Nah, semenjak Cece dibaptis kan orang tua belum tahu, saudara belum tahu, terus akhirnya Cece di rumah itu sudah nggak pernah sembahyang, nggak pernah megang dupa, nggak pernah apa ya sembahyang seperti biasa. Nah, itu di situ Cece-nya Cece itu ngerasa, wah ini kok udah beda. Kenapa? Sejak ketemu Ko Jerry. Iya, sejak ketemu Ko Jerry kok berubah kan? gitu. Biasanya kan kalau Cece dulu tuh kalau misalnya udah namanya sembahyang pasti semangat kayak gitu. Nah semenjak ketemu Ko Jerry lah kok nggak pernah sembahyang, nggak mau pegang dupa itu, nggak mau ini nggak mau itu. Jadi mereka berpikir wah ini kemana ini dia ke gereja iya pengaruhin apa ke gereja terus jadi Cece waktu udah dibaptis tuh Cece nggak berani ngomong sama mama sama papa sama keluarga semua nggak berani ngomong gitu. Bayar harganya lumayan sih, soalnya jaraknya lumayan jauh. Saya di Denpasar, nya di Tabanan. Ya, jadi sekitar 20 kiloan ya. 22 ya, betul. 20 kiloan. Jemput tiap minggu ya? Sama tiap komsel juga, tiap berkomunitas. Iya, jadi sampai dia waktu itu satu titik mobilnya diambil, jadi dia beraniin diri pakai motor ke Denpasar, demi ke gereja, demi ke komsel. Itu waktu di masa-masa itu sudah timbul cintanya akan Tuhan berarti sudah. Ya? Sudah timbul cintanya kan? Sudah. Ya di rumah kalau misalnya ada masalah gitu, ya dengerin lagu-lagu pujian kayak gitu. Di mobil pun kalau misalnya pergi sama mama ya nyetel lagu pujian. Tapi mama papa beneran nggak masalah berarti maksudnya? Sebenarnya gini, kalau misalnya dari papa sendiri itu kalau mungkin masih kepercayaannya gini, kamu nggak apa-apa kalau pindah agama, cuman kamu nggak boleh ngelupain leluhur. Harus masih tetap sembahyang sama leluhur gitu. Gitu aja sih intinya kalau papa. Kalau misalnya mama itu lebih ngelihat pribadi seseorang. Gitu. Jadi dari Ko Jerry-nya kayak iya, dari Ko Jerry-nya gitu. Beda-beda ya berarti nilainya masing-masing. Ya. Terus akhirnya kok bisa merit? Ya karena kan sudah diplankan dari awal. Sebelum kita pacaran, jadi kan kita udah ngomong, ini kita pacaran mau serius atau kita cuma mau main-main aja. Nah, sedangkan prinsip kita berdua memang ya kita kalau pacaran serius gitu loh. Ngapain kita pacaran cuma buat saling nyakitin. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, habis itu ditinggal nikah sama orang lain.
tertegur juga saya nih. Terus. Nah, kayak gitu. Jadi memang dari awal kita udah ngomong mau serius enggak nih gitu. Padahal umur kita waktu itu masih 20 21 gitu loh. Pacaran tuh serius ya. Ya, serius. itu dia. Gitu. Banyak orang yang ngomong, "Oh yaudah, saya mau nikahnya 28, 30." Ya kalau kamu mau nikahnya segitu, kamu nyari pacarannya umur 25 gitu loh. Jangan sekarang gitu. Celup-celup. Sekarang dari temen yang banyak dulu, termasuk Bro Devin ini yang masih jomblo. Yang mau kenalan silakan. Katanya pacaran 25 aja. Oh ya, nanti ya. Nanti ya, kalau Oke. kenalan nanti ya. Ya. Oke. Aku pengen batuk dari tadi. Mau tadi ada technical issues. Nggak tahu tuh tiba-tiba ada yang telepon tuh. Oke, lanjut. Terus akhirnya selesai itu semua. Nah tadi itu balik lagi ke awal mau nikah umur berapa nih Ya. kan, umur 23 24 ya udah mau serius nih. Ini jadinya kita serius loh ya. Iya. Mau ngeplan ke sana. Jadi waktu dia Nia pun waktu itu pindah agama pun waktu udah dibaptis dia memutuskan untuk dibaptis. Kita mau itu semua ya kita ngomong sama orang tua masing-masing gitu loh. Oke. Koko pun waktu itu bawa CC bahkan dari sebelum kita pacaran. Jadi prinsipnya waktu itu Koko adalah kita masih berteman nih karena kita beda agama nih, kita masih belum ini. Tak bawa ke papa sama mamahnya Koko. Kasih tahu nih loh Pak, Mah, anaknya aku lagi deket sama dia. Gimana? Dia nih agama Buddha. Papa mama ngomong, "Oke ya, jangan ngobrol dulu kita makan bareng." Papa mama itu ngobrol bareng. Habis itu selesai pulang, papa ngajak ngobrol Koko. Papa ngomong, secara karakter, secara semuanya baik ya. Kamu berdoa aja sama Tuhan satu tentang agamanya. Mana bahwa Tuhan sendiri yang pimpin dia nanti untuk dia kenal Kristus secara pribadi. Seperti itu. Nah, dia pun juga seperti itu. Nia pun waktu itu ngajakin Koko untuk ketemu papa mamahnya. Sehingga papa mamahnya pun kenal. Makanya Jenia tadi cerita bahwa keluarganya pun enggak masalah sebenarnya. Cuman kalau bisa kenapa enggak Koko yang ikut agamanya dia. Tapi dari awal pun Koko udah bilang, udah pamit sama papa mamanya Jenia. Sorry, aku nggak bisa ikut agamamu. Gitu. Seperti itu. Berarti akhirnya kan ditolak kan, maksudnya kan mungkin diajak untuk Ko Jerry ikut ke agamanya Jenia. Terus akhirnya nggak bisa. Tapi tetap akhirnya mau dikasih anaknya. Ya, puji Tuhannya. Iya, sampai sekarang ya. Pertanyaan macam apa? Dikasih akhirnya. Iya, gitu. Tuhan ya. Penuh dengan perjuangan, pasti. penuh kendala, penuh penolakannya yang banyak dari CC-CC-nya dia kan. Bagaimana Nia ini 6 bersaudara cewek semua, dia anak nomor 5. Jadi bagaimana CC-CC-nya sebenarnya kalau istilahnya kalau di orang Bali itu pengen ada satu orang yang masuk ke keluarganya karena ini kan cewek semua. Cici-cicinya nggak ada yang masuk semua. Pengen ada cowok yang masuk ke keluarga. Iya, gitu loh. Untuk melanjutin terahnya, melanjutin keturunannya, melanjutin marganya. Makanya waktu itu Koko diomongin, "Oke, kamu masuk sini dah." Gitu loh. Kamu tak terima di keluarga ini gitu loh. Kamu ngelanjutin family-nya di sini gitu loh. Cuman Koko ngomong, "Sorry ya, aku nggak bisa ninggalin Tuhan." Gitu loh. Nah, Nia pun puji Tuhan karena Tuhan sendiri yang mencelikan dia sendiri juga akhirnya ngerasa bahwa iya sih memang berat aku misalnya untuk harus ninggalin keluarga, tapi aku tahu panggilanku, aku tahu panggilannya Kristus dalam hidupku, seperti itu. Sehingga kendala-kendala yang kita alami itu buat kita untuk semakin hari itu semakin dimurniin iman kita. Apakah kita nyari Kristus supaya diberkati, supaya punya yang baik itu yang kita dijanjikan sama orang tua kita, ataukah benar-benar kita jatuh cinta sama Kristus itu sendiri? Seperti itu. Iya, jadi kalau yang aku lihat yang biasanya kan kalau misalnya orang seperti itu tuh kan ganti agama atau pindah agama karena pacarnya. Tapi kan di Ko Jerry sama Cetania tuh kok bisa bertahan sampai sekarang dan bertumbuh dan berakal dalam Kristus tuh kan maksudnya kok bisa kalau misalnya hanya karena pacar aja kan biasanya kan tengah-tengah kan pasti perbedaan prinsip tuh akan merotol kan, akan membuat akhirnya banyak pertikaian yang tidak penting gitu. Tapi kok ya kalau dari aku ya lihatnya bertahan banget gitu, maksudnya berakar dalam itu kuncinya adalah karena waktu itu Cetania mau pindah karena benar-benar motivasinya adalah karena jatuh cinta pada Kristus. Iya, betul. Itu sih. Nah itu ya teman-teman ya, kalau motivasinya karena pacarnya mungkin akan beda lagi tuh ya ceritanya, itu ceritanya akan beda lagi.